Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan rahmat-Mu selalu baru buat kami. Katilah malam hari ini kami sama-sama mau membagikan berkat, apa yang kami dapat selama seminggu ini. Tapi Tuhan, kami sadar kami tidak bisa tanpa Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami terus-menerus hidup berdasarkan diri-Mu, berdasarkan apa yang telah Dikau berikan kepada kami, yaitu hayat-Mu sendiri. Tuhan berkati juga teman-teman yang mungkin masih ada halangan atau kesibukan lain, agar mereka juga bisa mendapatkan berkat rohani. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, mungkin saya mulai dulu ya, sedikit ya. Nanti yang lain, Ricky, Ella, Yohanes, Kaiko boleh tambahkan ya. Jadi saya ketika melihat di dalam pembacaan kita, di dalam perjanjian lama maupun perjanjian barunya ya. Jadi perjanjian lama juga sudah memasuki kitab yang 2 Samuel pasal 16 ya. Dan Yohanes pasal 20 ini ya, kita melihat sama-sama bahwa di dalam kitab Yohanes pasal 20 ini ada hal yang perlu kita ketahui, yaitu bagaimana ternyata katakan di ayat yang pertama ya kan. Mungkin kita boleh buka sama-sama ya. Saya akan tampilkan dulu, nanti kita akan baca sama-sama. Yohanes pasal yang ke-20 ya. Ayat yang pertama. Oke. Kita akan lihat di sini, bentar ya. Share screen. Ya, ini. Katakan di sini apa? Ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Oke, ketika membaca ayat ini, saya tersentak gitu ya. Ini kan perempuan ya. Hari masih gelap, terus pergi ke kuburan gitu. Ngapain ya, maksudnya kok mau gitu pergi ke kuburan gitu kan, melihat ya. Ternyata apa? Ternyata di sini dibilang apa? Perikopnya di dalam versi pemulihan dibilang meninggalkan ciptaan lama di dalam kubur sebagai kesaksian dan disediakan orang yang menghargainya dan ditemukan oleh orang-orang yang mencarinya. Wah, di sini sangat penting ya. Disediakan orang yang menghargainya dan ditemukan oleh orang-orang yang mencarinya. Nah, di ayat 1 ini ya maknanya cukup dalam ternyata. Kita tidak bisa mengambil secara sederhana, tapi perlu ada satu sikap yang kita nyatakan, yaitu kita terus-menerus perlu mengambil diri Tuhan sebagai segala kita, karena kalau tidak ya kita akan kesulitan gitu untuk bisa menjadi orang yang tidak sungguh-sungguh gitu. Nah, maka di ayat pertama ini betul-betul Maria Magdalena kembali menerangi saya ya. Ketika Tuhan disalibkan, ya dikuburkan, ya dia pergi pagi-pagi masih gelap. Untuk apa? Melihat bahwa batu penutup itu telah diambil dari kubur. Ya, di ayat 2, dibilang ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus sudah berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Oke, jadi sebenarnya apa sih yang akan kita bahas ini? Teman-teman, kita perlu satu perkara yang kita sadari, yaitu adalah bahkan mereka pun tidak tahu siapa yang ngambil gitu kan. Nah, kita harus ada beberapa refleksi ya. Pertama itu bagaimana sih sikap kita ya terhadap kebangkitan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengambil sikap yang baik supaya tidak lagi menjadi orang yang hanya sebagai tanda kutip Kristen. Ya, lalu bagaimana sih supaya kita bisa tahu bahwa kebangkitan Tuhan itu sangat bermanfaat ya, sangat berkhasiat bagi kita. Oke, jadi katakan di sini saya akan share lagi ya. Sebentar. Jadi dibilang di sini di catatan kakinya, di catatan kaki yang kedua ya. Di sini apa? Kebangkitan Tuhan telah digenapi, tetapi untuk menemukannya masih perlu murid-murid mencari di dalam kasih kepada Tuhan. Nah, di sini ada satu perkara yang penting, yaitu mencari di dalam kasih. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita
Atau apakah saya sudah benar-benar mencari dalam kasih setiap hari? Atau hanya, oh ya udah, aku orang Kristen, aku perlu berdoa, aku perlu berseru nama Tuhan, cukup. Nah, ini jadi satu fokus bagi kita ya. Kemudian secara demikian Maria Magdalena menemukan kebangkitan Tuhan. Ya, jadi karena kasih, karena dia betul-betul mengasihi Tuhannya, dia cari, dia dapat penampakannya ya. Kemudian dia juga mendapatkan wahyu, yaitu apa? Bapaknya menjadi bapa orang-orang percaya yang ke dalamnya ya. Jadi bukan hanya kita menjadi orang yang diselamatkan, tapi juga kita menjadi orang yang menerima berkat yang mulia, yaitu bagaimana Bapaknya menjadi bapa kita. Jadi itulah mengapa setiap minggu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Terima kasih atas putramu. Meskipun ya Allah ini Tritunggal, namun kita mengapresiasi bagaimana pekerjaan Bapa, bagaimana juga perampungannya oleh putra ya, lalu juga pekerjaan Roh Kudus dalam kita hari ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, katakan lagi, Petrus dan Yohanes hanya mengetahui penemuan tersebut, tetapi Maria mendapatkan pengalaman. Inilah yang menjadi satu titik balik bagaimana supaya kita ini benar-benar jangan hanya mengetahui, oh ya udah Tuhan sudah bangkit, gitu. Tapi apa? Ya perlu mengalami sampai, wah Tuhan menjadi Allah yang menjamah kita kan. Sebenarnya dia dilanjutkan di sini bahwa dikatakan Tuhan itu menjamah atau bertemu dengan Maria Magdalena, ya. Jadi betul-betul ya memang inilah yang telah kita nikmati, telah kita peroleh, sehingga di dalam keseharian kita ya Senin sampai Minggu terus berulang itu tidak hanya menjadi rutinitas, tapi benar-benar tiap hari ada kenikmatan yang segar akan Kristus, ya kan? Kemudian di ayat yang ke-8 dan ke-9 dibilang, sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Teman-teman, bahkan murid-murid itu ya, selama itu bersama Yesus. Yesus sudah cerita, sudah banyak memberikan perumpamaan, ya, tapi masih nggak ngerti. Tapi ketika dia lihat dengan mata sendiri, nah baru. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau tunggu sampai telat dulu, atau di dalam pengalaman kita hidup kita sudah mengerti, ya kan? Ini menjadi satu dorongan juga untuk saya agar bisa terus mengasihi lebih lagi ya. Kemudian teman-teman, kenapa kita harus melihat satu perkara, yaitu Tuhan bangkit itu apa sih maknanya? Apa yang betul-betul menjadikan kita ini harus berubah ya. Jadi di sini di ayat yang ke mana ini? Sebentar ya. Ayat yang ke-17 di Bilangan, bahwa kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Teman-teman sekalian, ini juga satu perkara yang sangat krusial, yaitu waktu itu ya dibilang bahwa di sini dia belum naik kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Nah, teman-teman sekalian, jadi Maria ini mengalami pengalaman ini ya. Katakan di perikopnya, tertampak oleh orang-orang yang mencari dan terangkat kepada Bapa. Nah, di sini betul-betul satu perkataan, yaitu seek, ya, mencari sampai dapat, mencari sampai menemukan. Ya, jadi ini menjadi terang bagi kita juga, apakah kita sebagai orang yang telah selamatkan dan tertebus ini mau untuk mencari setiap hal, bahkan meskipun kita lagi sulit, lagi duka, lagi gundah, ya, situasi tidak mendukung, apakah kita masih mau mencari? Ya, jadi inilah bagaimana kisah Maria yang begitu mendambakan dan merindukan Tuhan setiap saatnya. Semoga ketika ini ya kita juga bisa lihat di ayat 15, bahkan Yesus berkata, ibu mengapa engkau menangis? Ya. Apakah pernah atau seringkah kita
Ketika berdoa, kita baca Alkitab, kita menangis. Kita tanya, Tuhan, aku sungguh merindukan Engkau. Berikan aku penglihatan akan dirimu melalui firman yang aku baca, melalui pengalaman yang aku dapatkan hari ini. Gitu. Jadi teman-teman bukan hanya menjadi sekedar hitam atas putih, tapi firman ini hidup. Ya. Firman ini nyata bagi kita yang mencari. Amin. Jadi puji Tuhan, ini yang bisa saya bagikan ya. Silakan teman-teman sharing, mungkin ada kenikmatan yang lain, dipersilahkan. Amin. Aku tidak. Ya, silakan. Aku mau sharing buku berikutnya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu kan ceritanya kayak murid-muridnya itu ketakutan ya, sampai kunci pintu sama orang-orang Yahudi kan. Nah di situ aku lihat di situ dibilang Yesus baru datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di situ aku berpikir Yesus itu nggak apa ya, nggak mau kayak bisa dibilang kayak nggak mau masa bodoh gitu. Dia peduli gitu, dia peduli sama murid-muridnya sampai dia mengerti kalau murid-muridnya lagi ketakutan gitu, lagi khawatir, sampai dia kunci pintu murid-muridnya kan. Baru Yesus berdiri dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Baru di situ yang terjadi apa? Murid-muridnya bersuka cita gitu ketika melihat Tuhan. Tuhan datang karena Tuhan tahu murid-muridnya sedang ketakutan gitu. Itu apa ya? Sayang sih sama aku sendiri di kehidupan nyata gitu. Ketika khawatir kan, misalnya ya umur-umur sekarang pasti khawatir lah masa depan gimana kan. Gimana sih nanti masa depan gitu ya kan. Umur-umur sekarang. Nah Tuhan kayak ingatkan melalui waktu ini, kayak Tuhan itu bilang damai sejahtera bagi kamu gitu. Maka di situ juga dipertegas lagi. Yesus sekali lagi, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Di sini sih yang ku dapat apa ya? Kayak ya Tuhan tahu kekhawatiranmu, Tuhan tahu ketakutanmu. Tuhan Tuhan apa ya? Kalau kita peka, kalau kita dekat sama Tuhan pasti kita ngerasa Tuhan ngomong damai sejahtera bagi kamu gitu sih yang ku dapat. Kayak dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, Tuhan mau ngomong damai sejahtera bagi kamu. Itu sih yang aku mau sharingkan. Amin. Tuhan, terima kasih Riki. Yoi bang. Ya. Nanti boleh juga kamu sebarkan ke teman-teman lainnya. Amin. Oke, dari Wahyu atau Ella ada? Belum ya? Oke, mungkin dari Riva, Yohanes atau Eko. Yang tabernakel itu sudah sempat dibahas belum ya, yang dikirim sama tim BFY yang Belum. dengan tabernakel dengan Injil Yohanes ya? Belum. Oh, baik. Mungkin Kak Eko mau sedikit sharing ya hal yang menarik ya dari Injil Yohanes ya. Saya izin share screen ya. Ya. Oke, sebentar ya. Ada satu kata yang menarik ya di dalam Injil Yohanes. Ini kan karena kita sudah hampir menyelesaikan ya Injil Yohanes ini. Jadi saya pikir ada baiknya kita sedikit flashback untuk melihat Injil Yohanes ini secara utuh ya. Coba sebentar, ini kok di layar saya please move window ini kelihatannya yang lainnya harus ditutup dulu nih. Bentar ya. Bentar. Maaf ini penyakitnya kalau Zoom dipasang di ini yang lama, di operating system yang lama. Oke. Kita perlu mengingat ya,
kalau Injil Yohanes ini kan ada satu pokok ya yang sangat berharga ya untuk kita ketahui, bahwa Injil Yohanes ini adalah penekanannya kepada Tuhan itu sebagai Allah penyelamat. Ya, kalau Injil Lukas kita sudah belajar Tuhan itu sebagai manusia penyelamat. Kalau Injil Yohanes dia adalah Allah penyelamat. Ya. Ini perlu diingat baik-baik ya. Nah, sebagai Allah penyelamat, apa sih sebenarnya yang Tuhan kerjakan ya? Yang Tuhan kerjakan itu ada dua. Ya. Yang ada semua di dalam outline Alkitab dengan catatan kaki versi pemulihan ini ya, di mana yang pertama itu bagaimana firman Allah itu berinkarnasi. Apa maksudnya berinkarnasi? Inkarnasi ini adalah membawa Allah masuk ke dalam manusia. Ya, membawa Allah yang tidak terbatas itu masuk ke dalam manusia yang terbatas. Ya, pertama-tama ada di dalam diri Tuhan Yesus ya. Jadi inilah yang Allah kerjakan. Dia berinkarnasi. Inkarnasi itu satu perkara yang sangat besar. Ya. Membawa Allah masuk ke dalam manusia. Nah, ketika dia masuk ya, dia juga memenuhi setiap keperluan manusia. Kita sudah melihat ya berbagai macam keperluan orang di dalam Injil Yohanes ya. Dimulai dari orang yang luhur, yaitu adalah Nikodemus ya. Dia perlu dilahirkan kembali, sampai terakhir bagaimana orang yang mati ya perlu mengalami kebangkitan di dalam hayat. Nah, kata hayat itu sendiri juga adalah satu perkara yang sangat penting ya teman-teman ya. Jadi sepanjang kita belajar Injil Yohanes, kita perlu berdoa supaya kita melihat ya pewahyuan mengenai kata hayat ini. Karena ini ada di dalam Alkitab, ya, tetapi seringkali kita tidak terlalu istilahnya memperhatikan kalau ini adalah satu kata yang penting ya. Karena Injil Yohanes sendiri kan dibuka dengan kata di dalam dia ada hidup, ya, di dalam dia ada zoe, di dalam dia ada hayat. Ya, ini padanan kata semua ya, hidup, hayat, ya, atau zoe itu dalam bahasa Yunaninya ya. Dan hayat ini adalah terang manusia. Dan kemudian ya dia di ayat yang kemudian katakan dia atau firman ini telah menjadi manusia dan diam atau bertabernakel di antara kita. Ya, dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi yang pertama adalah membawa Allah masuk ke dalam manusia. Kemudian yang tahap yang berikutnya adalah bagaimana Tuhan ya melalui dia mati dan bangkit ya teman-teman sekalian, melalui dia disalibkan, dia mati di atas kayu salib, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit, dia pergi kepada Bapa untuk mempersiapkan jalan agar manusia ya bisa dibawa ke dalam Allah. Ya, ini penting. Membawa manusia ke dalam Allah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana itu? Ya, Allah ini bisa membawa manusia ke dalam Allah. Nah, kita perlu ingat ya ungkapan Tuhan yang sangat terkenal,
Dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, kalau dalam bahasa terjemahan langsungnya, akulah jalan dan realitas, ya, dan hayat. Ya, akulah jalan dan kebenaran atau realitas dan hidup atau hayat. Nah, ini sebenarnya ada pada ayat yang tadi di-sharingkan oleh Ricky tadi ya. Tadi kan membuka pasal 20, ya kan? Tetapi tadi yang dibahas adalah, mungkin Kak Renat bisa bantu tampilkan tadi ya, yang damai sejahtera bagi kamu tadi ya. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, ada satu ayat yang sangat penting di ayat 22. Ya, di ayat 22 ya. Di ayat 22 ini Tuhan berfirman, di sini dikatakan apa? Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, Tuhan menghembusi. Ya, ini kita pakai pemahaman manusia, kata menghembus itu kan kata seperti gitu ya, meniup begitu ya, menghembusi. Ya, kita juga nggak tahu persisnya menghembusi itu seperti apa, tapi ini berkaitan dengan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Sehingga hari ini ya, pada waktu itu sebenarnya ya, para murid mereka menerima Tuhan sebagai roh di dalam roh mereka. Tadinya Allah dan manusia itu adalah terpisah. Melalui inkarnasi, Allah dan manusia itu adalah bersatu, ya. Dan ini adalah diri Tuhan Yesus. Dia adalah manusia Allah. Manusia Allah ini melalui kehidupan selama 33,5 tahun memenuhi semua keperluan manusia. Dia sebagai sang hayat itu memenuhi semua keperluan kita. Ya, entah kita adalah orang yang luhur, orang yang beretika, bahkan atau apakah kita orang yang berdosa, semua keperluan bisa dipenuhi oleh Tuhan. Nah, sasaran akhir daripada Tuhan memenuhi keperluan ini terwujud di dalam pasal 20 ayat 22 ini. Tuhan ingin ya membawa manusia bersatu dengan Allah. Melalui apa? Dia melalui mati dan bangkit, dia menghembusi ya para murid dengan mengatakan terimalah Roh Kudus. Nah, seringkali kan kita dalam konsep kita para murid menerima Roh Kudus itu baru di kisah para rasul ya kan, saat mereka setelah 120 hari berdoa ya. Nah, itu nanti kita akan bahas ya kalau kita sudah sampai di kisah rasul, itu aspek atau aspek yang berkaitan dengan kuasa. Tapi ketika berbicara mengenai aspek yang esensial, di sini di dalam Yohanes pasal 20 ya ayat 22 ini adalah satu ayat yang sangat penting. Para murid menerima Roh Kudus yang dihembuskan oleh diri Tuhan. Walaupun saat itu ya setelah itu Tuhan tiba-tiba tidak kelihatan ya, atau kadang-kadang Tuhan terlihat ya. Ini kan di sini waktu itu Thomas tidak ada ya. Lalu berikutnya di dalam perhimpunan yang berikutnya Thomas ada, lalu Tuhan menjumpai mereka lagi. Sebenarnya Tuhan juga tidak kemana-mana. Tuhan tetap berada di antara para murid, tetapi
Tuhan tidak lagi Tuhan yang berwujud tubuh daging. Ya, sebelum dia mati dan bangkit, dia adalah Tuhan di dalam tubuh fisik, tubuh daging. Dia bisa dijamah oleh indera, panca indera kita. Ya. Tetapi di dalam kebangkitan, ya, dia adalah Kristus sebagai roh. Ya, dia seperti udara, tidak bisa kita lihat, tetapi dia bisa kita rasakan dan dia ada. Bahkan dia telah masuk ke dalam para murid. Ya. Sebenarnya inilah esensi daripada damai sejahtera yang diterima oleh para murid. Damai sejahtera ini bukan semacam perasaan ya. Kalau perasaan itu kadang-kadang kita bisa senang ya, kita bisa sedih ya. Saat kita ujian lulus, IP kita bagus, kita senang ya kan. Kita ujian gagal ya harus ngulang, nah, kita sedih ya. Damai sejahtera ini bukan hanya sekedar perasaan yang luaran. Tetapi damai sejahtera ini sebenarnya adalah diri Kristus itu sendiri sebagai roh masuk ke dalam setiap kaum berimannya. Ya, atau setiap orang percaya. Jadi ini mohon maaf kelihatannya waktunya nggak cukup membahas tabernakel, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya saja ya, karena ketika tadi bicara saya merasa ini perlu kita lihat betul-betul ya, bahwa inilah ya tujuan Injil Yohanes, membawa Allah ke dalam manusia, dan melalui mati dan bangkit Tuhan membawa manusia ke dalam Allah. Ya, saat kita menerima roh itu di dalam kita, sebenarnya roh itulah, diri Tuhan itulah menjadi jalan. Ya, kita kembali lagi kepada ketika Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya, lalu Tuhan mengatakan, sudah berapa lama kamu bersama-sama dengan aku? Ya, barang siapa yang mengenal aku, dia mengenal Bapa. Lalu Tuhan mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi datangnya kita kepada Bapa itu bukan dengan seperti kayak ini Kak Eko di Depok ya, mau datang kepada Bapa, katakan Bapa itu ada di Jakarta, maka harus lewat jalan ya, naik misalnya naik busway ya, atau naik KRL. Bukan jalan yang seperti itu. Itu persona yang hidup. Siapa persona ini? Persona ini adalah Kristus. Tetapi Kristus yang bagaimana? Kristus yang telah melewati proses inkarnasi, kehidupan insani, tersalib, bangkit, dia menjadi roh. Ya, dan kita tidak bisa memisah-misahkan. Oh, hari ini Roh Kudus di dalamku, Tuhan Yesus ada di surga. Ya, duduk di sebelah. Jadi kemarin kan di seminar juga dibahas ya, tentang sedikit tentang Allah Tritunggal ya. Bukan berarti Allah kita tiga. Tapi Allah kita adalah esa. Ya, ketika roh itu datang, ya, Putra juga datang, Bapa juga datang, ya, dan persona yang ajaib ini setiap kita. Ini penting sekali ya, teman-teman sekalian ya. Kita perlu bersyukur betul-betul ya. Oh Tuhan, siapakah manusia ini sehingga Engkau mau diam, tinggal, tadi bertabernakel, ya, bertabernakel ya kan, di dalam kita. Ya, di Yohanes pasal 1 Allah bertabernakel di dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi setelah melewati proses mati dan bangkit, ya, Allah bukan lagi hanya bertabernakel di dalam diri Tuhan Yesus, tetapi sekali lagi di dalam setiap orang percaya, di dalam murid-murid Tuhan. Sehingga tabernakel Tuhan hari ini adalah tabernakel yang korporat. Korporat itu artinya tersusun atas, ya kalau di dunia ini mungkin
miliaran ya orang-orang percaya. Ya, jadi saya merasa kita perlu bersyukur ya atas Yohanes pasal 20 ayat 22 ini. Ya. Dan dalam pengalaman kita ya, roh itu seperti udara, teman-teman ya. Udara itu kan tidak cukup aku menghirupnya hari Minggu. Nah, itu nanti untuk 1 minggu ya. Nanti baru minggu lagi menghirupnya, tidak begitu. Udara itu apa? Perlu setiap hari kita hirup. Ya, hirup. Ya, malam menghirup, pagi menghirup, siang menghirup, sore menghirup, setiap detik kita menghirup. Nah, bagaimana jalan menghirupnya? Nah, sebenarnya nanti kita mungkin ada satu sesi ya. Jalan menghirup paling sederhana itu dengan kita memanggil nama Tuhan. Tuhan Yesus. Nah, itu doa yang paling pendek. Itu kan ada istilah ya. Doa itu nafas hidup orang Kristen. Ya kan? Wah, lalu bagaimana berdoa? Berdoa itu sangat sederhana ketika kita berkata, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu adalah bentuk doa yang apa ya? Yang singkat, yang spontan, yang menjadi pernafasan rohani kita. Ya. Bernafas juga adalah kita datang pada firman Tuhan. Kita menjadikan firman Tuhan menjadi doa kita. Apa malam hari ini kita sedang menikmati udara rohani. Ya. Karena kita percaya tulisan hitam di atas putih ini ketika kita datang berdoa, memohon, ya. Tuhan juga pernah mengatakan ya di dalam Yohanes pasal 6, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tulisan ini menjadi roh. Tulisan ini menjadi hidup untuk menjadi suplai bagi kita. Ya. Jadi puji Tuhan, inilah dua perkara yang sangat-sangat penting di dalam Injil Yohanes. Ya, Allah berinkarnasi ya, masuk ke dalam manusia ya, untuk membawa kita manusia bisa masuk ke dalam Dia, ya, sang udara rohani kita. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Untuk tabernakel nanti lain kesempatan kita bahas karena waktunya juga tidak banyak. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terang yang ajaib ya, begitu membawa kita juga menyadari bahwa kita tidak bisa mengambil hanya sesuai dengan pikiran kita, tapi harus back to the Bible. Oke, puji Tuhan, terima kasih untuk Eko. Apakah karena waktu ya, jadi tadi teman-teman sudah diwakili oleh Ricky, kita malam ini akan tutup dalam doa. Apakah boleh minta tolong kepada saudara kita Wahyu untuk mendoakan kita? Oke, mungkin ada ini ya, belum bisa. Ada apa? Ella, bisa? Bisa Kak. Oke, minta tolong ya. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkenan penyertaan-Mu buat kami semuanya pada hari ini. Terima kasih juga karena Engkau telah memberkati dan menyertai kami mulai dari tadi pagi hingga pada saat ini. Terima kasih juga karena Engkau telah memanggil kami, menyiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami mau join melalui via Zoom untuk mendengarkan sharing dari isi firman-Mu ya Bapak. Bapak, kiranya isi firman-Mu yang kami baca tadi dan kami dengarkan tadi bisa menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga kami selalu belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Bapak, ajari kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi, supaya kami hidup saling mengasihi, menyayangi, serta peduli satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Berkati keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada, berkati kedua orang tua kami khususnya, berikan kepada kedua orang tua kami panjang umur, sehat jasmani rohani, serta mudahkan rezeki mereka. Tuhan, masa depan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik yang sedang mencari pekerjaan atau menunggu, atau yang sedang kuliah ataupun yang lainnya, kami serahkan
serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga begitu teman-teman kami yang tidak bisa hadir. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami bisa meraih kesuksesan kami, berguna bagi banyak orang, terlebih dapat menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap langkah dan pekerjaan kami, supaya kami tetap berada di jalan yang benar dan melakukan sesuai dan kehendak-Mu. Ampuni dan layak menerima berkat Kau berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami yang singkat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Tuhan, terima kasih Ella untuk doa dan syafaatnya ya. Oke, kita akan tutup sampai di